Darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Katakan dengan iman. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Semua ku angkat panji, dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Oh, kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, semua. Dia hiduplah, dia penebusku, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home. Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di Rumah Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami senang sekali bisa berfellowship dengan saudara, meskipun masih lewat online. Dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali berfellowship, bertatap muka satu sama lain. Siapapun saudara dan dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa kami sangat mengasihi saudara dan selalu berdoa buat saudara supaya keadaanmu baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu di dalam Kristus Yesus baik-baik saja. Dan lebih daripada itu, yakin dan percayalah bahwa Bapa di surga sangat mengasihi saudara. Oleh anugerah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia telah menyelamatkan, mengampuni, membenarkan, dan menguduskan kita. Dan karena kasih karunia itulah pada hari ini kita percaya akan janji-janji Bapa pasti digenapi dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Dia Bapa yang baik, Gembala yang baik, sahabat yang terbaik, yang selalu setia mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Jika Ia berjanji, maka percayalah Bapa pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kami mengajak saudara-saudara untuk menikmati fellowship hari ini, menaikkan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur serta doa-doa kita. Dan percayalah bahwa sampai saat ini Bapa masih mendengarkan dan menjawab doa kita anak-anak yang dikasihinya. Mujizat itu nyata, tidak ada yang mustahil di dalam Yesus Kristus. Kami percaya pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan dimanapun saudara berada, jika engkau membuka hatimu, mengizinkan Yesus menjawab kehidupanmu, maka kuasa itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mau untuk menolong dan menjawab semua kebutuhanmu. Dan pada akhirnya kami berdua mengucapkan selamat fellowship dan menikmati kasih Bapa dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Lebih dahsyat lagi bagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya, kebenarannya memberikan kuasa yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari dengan sukacita angkat tangan, angkat hatimu, sama-sama katakan, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Shalom semua, shalom, shalom, shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita percaya bahwa damai sejahtera Bapa memelihara kita semua. Kita siapkan hati kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih karunia Kristus. Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari nyatakan sukacitamu. Mari nyatakan ucapan syukurmu lebih lagi buat Bapa. Makasih Yesus, makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Ku sembah Kau, Tuhan hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan kuasa, Kaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Kau berkati, berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan, sembah Kau, Tuhan hidup, Kau yang termulia. Katakan tiada seperti-Mu, tiada
Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Kau berkati dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan, berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ku naikkan syukur menyembah-Mu, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Kau berkati hidup. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Segala kebaikan-Mu, kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Kami naikkan syukur, kini ku naikkan syukur menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Sebab Engkau-lah yang layak kami sembah. Sebab Engkau-lah kekuatan kami. Engkau-lah dasar hidup kami, Tuhan. Engkau-lah hidup kami, Bapa. Rekena malabara labara labara labara.
Tuhan kami Yesus. Bagimu segala puji hormat, segala kemuliaan, segala kuasa selamanya. Engkaulah Bapa El Shaddai. Sekarang apore kere dalam apore kere lebaro. Sikira dalam bara 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 bara. Sikira dalam kere bara 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 bara. Engkaulah yang membuka jalan kami. Amin. Engkaulah pelindung kami, Bapa. Engkaulah penjunan kami, Yesus. Bagimu segala puji dan hormat. Syikirana parana. Mari renungi kebaikan Tuhan, saudara. Dia ada di dalam hidupmu. Amen. Dia ada di tengah-tengah keluargamu. Dia berada di dalam bisnismu. Apapun yang kau perbuat, percayalah. Dialah yang akan memberikan jalan kemenangan. Syikirara para nama-nama syikirere. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's worship Him, say this together. You are here, doubting every heart. I worship you, I worship you. You are here, doubting every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning life around. I worship you. You are here,
worship you. I worship you. Say, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Jesus. Sekiranamo. That is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Let's keep this song together. Let's your promise in my life, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, that is who you are. That is who you are. Jesus, Jesus, that is who you are. 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 We make a miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama kami dalam Live Worship and Fellowship GCJC Surabaya.
Kami selalu berdoa buat kita semua supaya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan sempurna Bapa di surga, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita dengarkan sedikit informasi tentang GCCC Surabaya. Sekretariat Grace of Christ Community Church Surabaya di Ruko Klampis, Square B01 Surabaya. Jika saudara ingin konseling, didoakan atau pelayanan lainnya, dapat ke sekretariat gereja pada jam-jam kerja atau menghubungi nomor-nomor berikut ini. Mari tetap terhubung bersama kami dalam program-program online GCCC Surabaya. Good News Tonight pada hari Kamis, Rumah Doa bagi Segala Bangsa pada hari Sabtu, dan Live Worship and Fellowship pada hari Minggu pagi. Informasi lengkap saudara bisa dapatkan melalui media sosial GCCC Surabaya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Jika Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan, dapat melalui nomor rekening berikut ini. Percayalah, Bapa sangat mengasihi saudara. Benih yang kita tabur pasti kita tuai berkelimpahan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berlimpah-limpah. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah saat ini. Walaupun secara online tidak masalah, yang penting Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dan hari ini kita akan membahas satu topik seperti beberapa minggu yang lalu. Banyak orang yang mengeluh di masa pandemi saat ini. Mungkin bertanya-tanya dalam hati, kapan ya Tuhan pandemi ini akan berakhir? Kuncinya satu, yaitu sabar. Dan yang kedua, yang hari ini akan saya bagikan buat pemirsa di rumah bersama-sama, yaitu satu kata lagi selain sabar, yaitu taat. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti taat adalah senantiasa tunduk, patuh, dan menurut. Di zaman serba modern, rasanya kita melihat orang taat itu jumlahnya makin hari makin berkurang. Yang memberontak, yang demo, yang tidak taat, yang tidak nurut, banyak sekali jumlahnya. Tetapi kita bersyukur, kita punya teladan ketaatan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang rela berkorban buat saudara dan saya. Kita akan buka di dalam Roma 5 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang telah beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, maka semua orang menjadi benar. Itulah teladan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita bersama-sama. Dan kita akan lihat teladan yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia, Yesus, maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Tetapi apa yang terjadi? Bapa tetap pada pendiriannya, tetap pada tujuannya, yaitu Yesus harus mati untuk dosa saya, untuk dosa saudara, dan seisi dunia. Dan oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya dibenarkan. Kita bersyukur punya Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan yang berikut, kita akan lihat teladan ketaatan dari seorang manusia yang namanya Ayub.
Kita akan baca di dalam Ayub pasal 36 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan demikian. Jikalau mereka mendengar dan takluk. Apa arti takluk? Nurut. Apa arti takluk? Taat. Maka mereka hidup mujur sampai hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Saudara lihat, tidak ada orang yang menderita atau mengalami pencobaan seperti Ayub. Dalam satu hari seluruh hartanya ludes, dan dalam satu hari juga 10 anaknya meninggal. Itu kalau tidak gila, saudara. Bukan kekuatan daripada Bapak, tidak mungkin Ayub bisa nanggung semuanya. Tetapi Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang taat. Kalau saudara lihat kata-kata taat, T-A-A-T. Di belakang juga T-A-A-T. Dari depan hurufnya juga T-A-A-T. Artinya apa? Dibolak-balik bagaimanapun juga dengan perjalanan hidup. Kita tetap nurut, kita tetap taat. Dan yang kedua, kita akan baca di dalam Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah Bapa kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan inilah kiamat yang pertama, yaitu melalui air bah. Ayat yang ke-22 dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Alias apa? Nurut, taat. Nuh, kamu bikin batra di atas gunung. Semua tetangganya mencibir, mencemooh. Nggak ada orang bikin kapal, bikin batra itu di atas gunung. Mestinya kan di tepi pantai, di pinggir sungai dan sebagainya. Tetapi Nuh tidak pedulikan kata-kata manusia. Dan Nuh nurut apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Dan ketika sudah saatnya, maka semua manusia di muka bumi pada waktu itu semuanya meninggal. Tetapi Nuh beserta istri, anak dan menantunya diselamatkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Nuh taat dengan apa yang dikatakan Allah Bapa kepadanya. Satu ayat di dalam Amsal Soleman pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Oleh sebab itu hari ini, jikalau saudara dan saya mendengar firman-Nya, mari jangan keraskan hati. Kita nurut, kita taat. Walaupun di tengah pandemi, kita yakin dan percaya Bapa tetap memelihara kita dari hari ke sehari. Seorang anak, dia selamat karena dia dengar-dengaran. Dia taat dengan apa yang dikatakan oleh ibunya, bahwa jangan kamu mandi di sungai seberang. Teman-temannya yang lain tidak peduli apa yang terjadi, saudara. Ketika temannya akhirnya meninggal dimakan buaya. Mengapa ibunya ngomong kepada anaknya? Karena ibunya tahu bahwa di sungai sebelah itu banyak buayanya. Oleh sebab itu hari ini, mari kalau kita sudah tahu ada bahaya virus yang namanya corona, kita harus bijak, ya. Kita sementara tidak bisa berkumpul di dalam ibadah dalam jumlah yang besar. Kita cukup di rumah. Tidak ada sesuatu yang mendesak, kita di rumah saja. Itu salah satu simbol atau ketaatan dari manusia. Pemerintah menganjurkan kepada rakyatnya untuk kalau bisa selama mungkin ada di rumah, menghindari kerumunan dan hidup di dalam
protokol kesehatan. Mari kita taati, kita turuti, karena kita yakin, kita percaya bahwa pemerintah adalah utusan daripada Bapa di dalam surga, wakil Allah di muka bumi ini. Kita lihat beberapa bulan yang lalu ketika India di warning agar ritual mandi di Sungai Gangga jangan diadakan. Tetapi karena Perdana Menterinya juga takut nanti didemo oleh rakyatnya, karena itu sudah ribuan tahun berlangsung ritual mandi di Sungai Gangga. Dan ketika hal tersebut dilakukan, akhirnya dalam hitungan minggu maka virus corona menghantam luar biasa, dan tiap-tiap hari yang terpapar COVID itu jumlahnya 300 sampai 400 ribu tiap hari, sehingga pemerintah India kewalahan sampai oksigennya habis di mana-mana, orang berebut untuk mencari oksigen. Dan hari ini di negara kita tercinta Indonesia sudah mulai mengalami, dan kita berdoa biarlah ini tidak berkelanjutan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus berhenti, cukup sampai beberapa minggu lagi. Dan kita yakin dan percaya Indonesia akan diselamatkan, Indonesia akan bebas daripada COVID, karena campur tangan Tuhan atas bumi Indonesia yang kita cintai. Kalau saudara berjalan-jalan atau rekreasi ke Singapura, saudara akan melihat ya simbol teladan ketaatan dari tiap-tiap penduduk yang ada di Singapura. Kalau saudara nyerobot ketika mau naik taksi, maka sopir taksi tidak akan membukakan pintu. Kalau saudara nyerobot mau naik bus, maka sopir bus ini akan merintahkan saudara untuk memilih antrian di belakang. Dan di Singapura hampir dikatakan penjara itu kosong, hanya dihuni oleh beberapa manusia saja. Mengapa hal ini terjadi? Karena rata-rata penduduk di Singapura adalah orang yang tertib, adalah orang yang taat. Mari hari ini dengan apa yang terjadi saat ini di seluruh muka bumi, di samping kita sabar, mari yang kedua kita akan lakukan, yaitu taat. Apapun yang terjadi, kita yakin dan percaya kita tidak akan dikalahkan penyakit, kita tidak akan dikalahkan oleh virus corona. Walaupun mungkin kita terpapar, tetapi dengan kekuatan daripada Bapa di dalam surga dan kuasa darah Tuhan Yesus, kita akan pulih, kita akan sembuh, dan kita akan menang atas virus corona. Dan yang ketiga, contoh atau simbol daripada ketaatan, kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman-Nya. Maka masuklah mereka, maksudnya orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Orang-orang Majus ketika diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak kembali ke Raja Herodes, maka dia mengambil jalan yang lain. Alias apa? Nurut, alias taat. Mari hari ini, biarlah apa yang sudah kita dengar hari ini, kita mau lakukan. Kalau tidak ada hal yang mendesak, cukup kita di rumah saja. Gak apa-apa, sementara waktu. Dan kita yakin dan percaya, ya gak lama lagi virus corona ini akan musnah di muka bumi ini. Saya punya rekan, ya, itu sudah 5 kali ganti SIM. Dan usia atau berlakunya SIM kan 5 tahun. Berarti selama 25 tahun dia bersaksi. Dia ngomong, Rob, Bapak ini tidak pernah sekalipun setelah punya SIM kena tilang atau ditangkap polisi. Loh, kok bisa Pak? Rahasianya apa? 1, tertib, nurut dengan apa
yang dilakukan oleh lalu lintas, alias rambu-rambu lalu lintas. Dan dia berkata, walaupun jam 11 malam pun kalau ada lampu merah, saya pasti berhenti. Padahal sepi, tetapi tetap saya lakukan. Wah, dari cerita Bapak tersebut, saya dapat hikmat. Oh iya, kalau orang tertib, orang taat, maka dia tidak menemui hambatan, dia tidak menemui persoalan yang berarti. Mari hari ini, biar kita mau hidup taat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita bersama-sama, kita yakin dan percaya, kita tidak seorang diri. Karena Roh Kudus di dalam hati saya, di dalam hati saudara bersama-sama. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bila hari ini kita tidak nuruti hawa nafsu, tetapi kita hidup di dalam kasih Bapa. Kita yang sudah menerima kasih karunia daripada Yesus Kristus, yaitu dengan persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya menjadi orang kudus, saudara dan saya menjadi orang benar, saudara dan saya diselamatkan. Bukan itu saja, kita diberikan janji untuk memerintah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah kita hidup taat dalam dunia ini sampai kita kembali ke surga. Ku naikkan syukurku
Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan tubuh dan darah Kristus, bukti kasih Bapa di dalam hidup kita bersama-sama. Mari dengan percaya kita angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan oleh bilur-bilur Tuhan Kristus. Kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa oleh anugerah karya salib Kristus. Kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan dari ciptaan yang baru, dari satu dengan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memberita dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Barangkali mengangkat minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh. Aku percaya Tuhan, lambang kesukaan, lambang kemuliaan Kau berikan dalam hidup kami, dan setiap kami apapun masalah persoalan penyakit kami, ketika minyak ini dioleskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi kuat, kami menjadi sembuh, kami menjadi sehat, kami tidak dikalahkan penyakit, kami tidak dikalahkan oleh COVID,
Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bisa menanggulangi karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pimpinanmu dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini, dan kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah ketaatan ini kami lakukan di dalam hidup kami hari sehari sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah sebagaimana Tuhan sudah mempertemukan kami di dalam ibadah online hari ini, maka Tuhan pelihara lindungi kami sampai kami berjumpa kembali di dalam ibadah online selanjutnya. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah Tuhan Kau kedangkan tangan-Mu yang berkuasa untuk memberkati setiap kami. Semua katakan, ku naikkan syukurku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu. Dan apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahunmu yang tidak menghasilkan apa-apa, setiap tahunmu yang merugi karena pandemi saat ini akan dipulihkan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dipulihkan, diberkati, disembuhkan, katakan bersama-sama, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Shalom, selamat jumpa di dalam Sunday Worship minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.